Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini sudah kembali bergabung rekan KZ7. Ya, pemirsa, dan untuk membahas tema hari ini, kita ada perbincangan menarik ya, Wiki, terkait dengan mengajukan pendanaan bisnis lewat startup. Dan sudah tersambung bersama kami melalui aplikasi Zoom, Bapak Hendrich Vincent, founder and CEO of BeShare. Mungkin itu sapanya Mas ya. Mas Halo, Hendrich Mas Vincent, Hendrich. apa kabar? Baik, apa kabar, Mas? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Vicky, Mbak Kezia. Mas Hendrich, ini bagaimana Anda melihat sambutan masyarakat akan platform crowdfunding di Indonesia sejauh ini? Ya, thank you, Mas. Jadi memang sebenarnya secara industri itu semakin menarik ya, karena banyak antusiasme masyarakat juga semakin tinggi. Mengingat di BeShare sendiri kita sudah meningkat sebesar 150% untuk investor aktifnya sejak tahun 2022 kemarin. Jadi memang ini membuktikan bahwa semakin banyak dan semakin besarnya juga antusiasme masyarakat. Di mana saat ini juga investor kita terdaftar itu di platform BeShare saja itu sudah mencapai 215.000 sejauh ini. Jadi memang lebih banyak lagi masyarakat yang akhirnya antusias dan aktif berinvestasi juga di berbagai bisnis UKM di Indonesia. Seperti itu. Artinya memang secara investasi platform ini dinilai menarik, dan juga secara sumber pendanaan platform ini juga dinilai menarik untuk mengajukan pendanaan khususnya untuk UMKM begitu ya? Betul, Mas. Oke. Kalau secara spesifik mungkin solusi yang ditawarkan BeShare ini dalam bentuknya seperti apa, Mas? Bisa mungkin di-share biar kita dapat graphs-nya lagi ya dari terkait dengan BeShare ini dan crowdfunding-nya. Oke, siap. Jadi sebenarnya solusi kita yang kita berikan adalah memang yang tadinya ketika kita berbicara tentang investasi biasanya itu hanya untuk kalangan menengah atas saja yang kita bisa bilang modalnya butuh miliaran untuk bisa membuka bisnis. Nah, sekarang ini kita melalui BeShare, platform securities crowdfunding ini kita bisa untuk berinvestasi ke berbagai bisnis UKM dan franchise terkemuka seperti Sour Sally, Holy Cow, Zenbu, Alfamidi yang tadinya butuh modal miliaran sekarang bisa mulai dari 1 juta aja. Dan di samping itu juga kita di sisi lain juga membantu para pelaku bisnis UKM untuk bisa mendapatkan pendanaan dengan cara mendapatkan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Dan dengan skemanya adalah saham, obligasi ataupun sukuk. Jadi memang ini adalah satu terobosan yang mereka nggak harus IPO gitu ya di Bursa Efek, dan mereka bisa mendapatkan pendanaan up to 10 miliar rupiah. Dan BeShare di sini juga menjadi wadah yang menghubungkan antara investor dengan pelaku bisnis tersebut dan membantu membagikan atau distribusikan laporan keuangan dan juga dividen dan imbal hasilnya secara berkala melalui aplikasi BeShare. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, berarti BeShare sendiri equity base ya sebetulnya ya, Mas Hendrich ya? Kita ada 3 skema, jadi ada equity, ada bonds juga, dan juga yang sukuk. Jadi ada 3 jenis efek yang ada di BeShare saat ini. Baik. Lalu apa yang membuat BeShare ini berbeda dengan platform lainnya, Mas Hendrich? Ya, selain tadi daripada brand-brand ataupun UKM yang memang sudah kita kurasi secara detail, baik secara legal dan finansial, tentunya kita juga memiliki value yang kita bilang namanya customer first, di mana kita selalu menghadirkan pelayanan terbaik untuk para konsumen, para investor kita, dan kita satu-satunya platform di Indonesia untuk securities crowdfunding yang memberikan laporan keuangan bulanan secara rutin dan transparan dan juga aman kepada para investor kita. Selain itu, kita juga bukan hanya sekedar pendanaan, Mas Wiki, Mbak Kezia, tapi juga setelah pendanaan pun kita ada tim khusus untuk yang namanya business support untuk mengawal proses optimasi perkembangan bisnisnya. Dan juga kita punya suatu fitur yang namanya BeShare Loyalty Program, di mana ini investor ataupun masyarakat lokal sekitar itu bisa ikut berpartisipasi bukan cuma sebagai investor, tapi juga sebagai konsumen dari bisnis tersebut. Sehingga terbukti ini bisa meningkatkan omset berkali-kali lipat dibandingkan dengan kita investasi sendiri di luar sana. Jadi resikonya pun bisa jadi lebih minim dibandingkan dengan investasi pada umumnya. Seperti itu, Mas. Baik, oke, semakin menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ya, Mas Hendrich, khususnya soal value yang didapat oleh investor apa saja begitu. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen Create Up. Kita masih berbincang dengan Mas Hendrich Vincent, founder and CEO dari BeShare. Oke, Mas Hendrich, lalu value apa saja yang didapat oleh investor pada saat bermitra dengan BeShare? Ya, ketika mereka berinvestasi tentunya akan mendapatkan return berupa dividen gitu ya. Kita akan bagikan dividen secara berkala
biasanya interim 3 bulanan, 6 bulanan atau setahun gitu ya. Dan so far returnnya juga cukup menarik Mas. Jadi mulai dari 15 sampai 30%, bahkan ada yang 58% per tahun dari dividen yield saja gitu. Jadi itu dari sisi dividen. Kemudian juga ada juga dari sisi capital gain, karena setelah berjalan setahun bisnis ini bisa sahamnya diperjualbelikan di pasar sekunder karena kita sudah punya pasar sekunder sendiri, dan kemarin aja transaksinya volumenya bisa mencapai 25 miliar dalam 10 hari kerja saja. Jadi ini sangat menarik dan mereka bisa dapat dari dua sisi tersebut. Baik. Dari segi proyek apa saja Mas Heinrich yang sesungguhnya qualified untuk memperoleh pendanaan dari B-Share atau bahkan yang pernah kalau secara historis memperoleh pendanaan dari B-Share sendiri? Ya, tentunya kita berfokus kepada UKM yang memang sudah profitable, minimum sudah berjalan 1-2 tahun, dan tentunya kita fokus ke industri franchise gitu ya, memang sudah punya track record yang cukup baik gitu ya, seperti misalkan kita bekerja sama dengan Alfamidi, Holy Cow, Zenbu, Sour Sally, dan juga ada juga project-project yang bentuknya sukuk gitu ya, project base yang ada jangka waktu tertentu, misalkan 3 bulan, 6 bulan, itu vendor dari BUMN atau swasta ataupun pemerintah juga yang kita bisa kolaborasi bersama untuk dengan skema bagi hasil dan mendapatkan margin dari hasil investasinya. Seperti itu. Seperti apa tingkat keberhasilan dari proyek-proyek yang sudah dilakukan sejauh ini, Mas Heinrich? Ya, di B-Share sendiri merupakan salah satu platform yang memang bisa dibilang terbaik di industri, karena tahun lalu pun kita mendapatkan untuk penghargaan dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia sebagai platform dengan penerbit terbaik di industri F&B dan juga retail. Dan sejauh ini kita sudah membagikan sebesar 15 miliar rupiah kepada para investor kita. Jadi bisa dibilang tingkat keberhasilan cukup tinggi juga, dan tentunya tetap ada resiko juga, baik itu penurunan ataupun koreksi daripada omset. Dan ini kita jagain betul dengan business support dan juga loyalty program yang kita sudah canangkan dan kita terapkan juga kepada seluruh penerbit dan juga investor kita. Seperti itu, Mas. Oke, sejauh ini dari dana yang berhasil, tadi sempat disebutkan dana yang sudah berhasil dibagikan kepada investor. Tapi kalau yang kemudian dibagikan ke project-project sejauh ini rata-rata seperti apa, dan mungkin terbesarnya pernah seperti berapa ya Mas Heinrich? Iya. Kalau untuk dari sisi jumlah pendanaannya pun kita sudah distribusikan sebesar 200 miliar kepada 133 pelaku bisnis UKM di Indonesia. So far itu kita ada yang kemarin mencapai 9 miliar, barusan kita ada masuk ke pendanaan film juga. Jadi kita semakin melebar juga industrinya dan memberikan variasi investasi yang semakin menarik buat para investor kita. Baik. Total dana kelolaan sejauh ini yang masuk di B-Share berapa banyak dan apa target B-Share ke depan, Mas Heinrich? Ya, kalau dana kelolaan tadi sekitar 200 miliar, Mas. Dan untuk target ke depan, tentunya kita juga bukan hanya menargetkan untuk investor retail, tapi kita juga akan membuka peluang untuk institusi ataupun family office dan juga kerja sama dengan lembaga sekuritas ataupun manajer investasi yang bisa berkolaborasi bersama untuk memperbesar industri securities crowdfunding sendiri, seperti itu. Baik, semoga ya memang banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh investor dan juga masyarakat ataupun mungkin berbagai macam proyek yang menerima pendanaan dari B-Share begitu ya. Oke, Mas Heinrich, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas. Baik, dan saya tetap dia perbincangan kami dengan Mas Heinrich dari B-Share. Tadi mungkin kayak ini ya, simulasi kalau melantai, tapi ini bedanya crowdfunding. Jadi ada juga laporan keuangannya, tetap ada latihan dulu kalau jadi perusahaan terbuka kayak gimana gitu ya. Baik, dan misalnya kita akan lihat terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG sejauh ini bergerak menguat tampaknya ya. Menguat 0,23%. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Mutu yang tadi baru saja menggelar IPO, ada CBR, BIF, dan ada MPLI, kemudian ada ISAT. Top losers, silakan Keiza. Ya, dari jajaran top losers pemirsa ada PPRI, GTRA, LMAX, PUDP, dan juga HPAT. Baik.
Dan pemirsa itu tadi dia update dari pergerakan IHSG dan juga saham-saham yang masuk ke dalam top gainers dan juga top losers. Semoga dapat menjadi inspirasi dalam investasi Anda hari ini. Dan nantikan program-program spesial persembahan dari IDX Channel dalam rangka HUT pasar modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month di IDX Channel. Dan demikian perbincangan kami hari ini, semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian. Dan saya KJ7, saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Sampai jumpa. Sampai jumpa.